Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengamatan degradasi lahan di agroekosistem polikultur. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2. Kegiatan praktikum ini dilakukan di Jalan Metro Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Dengan suhu minimum 14 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius dan suhu maksimum 20 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dengan vegetasi cabai merah dan seledri. Berikut merupakan pengamatan aspek fisik tanah yang meliputi elastisitas, kelekatan, kegemburan, dan berat isi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada lahan polikultur, sampel tanah yang diambil memiliki tekstur tanah lempeng berpasir. Hal ini karena sampel tanah terasa halus dan lengket, dan pada konsistensi tanah dapat diamati baik dalam keadaan kering, lembab maupun basah, dan didapatkan pada lahan polikultur konsistensi tanah kering agak lekat dan agak plastis. Pada warna memiliki sedikit gelap atau coklat tua dan memiliki berat isi tanah kering senilai 0,34 gram. Di mana berat isi tanah tersebut termasuk kategori yang rendah. Berat isi yang rendah dapat menunjukkan tingginya kandungan bahan organik pada tanah. Tingginya kandungan bahan organik pada tanah akan meningkatkan aktivitas organisme di dalam tanah seperti ditemukannya liang atau lubang yang dibuat oleh cacing tanah. Berikut merupakan pengamatan aspek kimia tanah berupa defisiensi unsur hara. Selanjutnya yaitu defisiensi unsur hara. Pada lahan polikultur, defisiensi unsur hara yang terjadi ditunjukkan oleh daun tanaman cabai merah yang menunjukkan gejala kekurangan unsur hara dan kalsium, yang ditandai dengan gejala berupa tepi daun muda yang akan berubah menjadi warna kuning karena klorosis, tanaman kerdil, ruas-ruas batang memendek, daun mengecil dan mengumpul. Selanjutnya yaitu pada tanaman seledri menunjukkan gejala kekurangan unsur hara kalium. Berikut merupakan hasil pengamatan biologi tanah yang meliputi ketebalan seresa, ketebalan understory, populasi cacing, cacing, dan organisme lain, serta percobaan denaturasi. Berdasarkan aspek sifat biologi tanah pada lahan polikultur yang diamati, termasuk tanah sehat dengan kategori rendah. Hal ini dapat terlihat dari indikator kandungan bahan organik pada parameter ketebalan seresah dan understory lahan polikultur, memiliki rata-rata ketebalan seresah dan understory sebesar 1,53 cm dan 1,45 cm. Adapun parameter populasi cacing tanah, cacing, dan jenis organisme lain didapati pada lahan polikultur. Populasi cacing terbanyak berada pada titik pengamatan yang kelima dan 2-3 cacing per meter persegi dan memiliki berat rata-rata cacing sebesar 32 gram. Selain itu, juga ditemukan organisme lain seperti keong, bekicot, dan semut. Pada pengamatan percobaan denaturasi untuk mikroba, didapati bahwa lahan polikultur didominasi dengan adanya penggumpalan, maka dapat diasumsikan bahwa tanah tersebut cenderung bersifat masam. Oleh karena itu, pada lahan polikultur lebih disarankan untuk dilakukannya pengolahan tanah untuk mengoptimalkan kondisi pH bagi pertumbuhan komoditas utamanya, yaitu cabai, dan tentunya dapat lebih mendorong terciptanya kondisi tanah yang sehat bagi organisme tanah maupun mikroba pada lahan polikultur tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, menunjukkan bahwa lahan polikultur memiliki peluang degradasi lahan yang tergolong dalam kategori rendah. Pada lahan polikultur, resiko untuk terjadinya degradasi lahan berupa erosi cukup rendah. Hal ini disebabkan karena sistem tanam polikultur atau tumbang sari yang diterapkan pada lahan menyebabkan tanaman pada barisan kedua mampu melindungi tanah pada lahan dari bahaya terjadinya erosi.
Hal ini didukung oleh Subagio et al. Tahun 2003 yang menyatakan bahwa dengan menerapkan sistem tumpang sari pada lahan akan terbentuk kerapatan penutupan tanah yang lebih baik. Kerapatan penutupan tanah akan sangat baik dalam mencegah terjadinya erosi pada lahan. Selain itu, sistem tanam tumpang sari juga menguntungkan dalam menjaga kadar lengas tanah karena dapat menghambat terjadinya evaporasi serta aktivitas dari sistem perakaran tanaman mampu memperkaya bahan organik dalam tanah lahan polikultur tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa pada lahan polikultur tidak terdapat banyak pasokan nitrogen dari tanaman leguminosa. Untuk itu, akan lebih baik apabila sistem tumpang sari pada lahan tersebut ditambahkan dengan tanaman leguminosa agar terjadi penambat nitrogen yang cukup bagi keoptimalan kondisi tanah pada lahan. Ciri tanah sehat adalah tanah mudah diolah, jeluk tanah cukup dalam, unsur hara cukup tidak berlebihan, populasi hama dan penyakit tanaman kecil, drainase sangat baik, populasi organisme tanah yang menguntungkan sangat banyak, gulma sangat kecil, bebas bahan kimia dan toksin, tahan degradasi, dan lentur ketika terjadi kondisi yang buruk, menurut Puspitasari dan Suratman tahun 2018. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video. Dadah!